Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah pada sarapan? Sudah. Alhamdulillah ya kalau begitu ya. Ibu mengucapkan terima kasih ya karena kalian sudah memenuhi panggilan Ibu untuk hari ini melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ya. Sebelumnya mari kita awali dengan berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke ya. Oke, sebelum kita mau masuki tahap selanjutnya, Ibu mau nanya dulu, dari kalian semua ini yang berdelapan ini sudah pada kenal semua? Belum. Belum ya? Karena mungkin kalian dari kelas yang berbeda-beda ya. Ya, Bu. Jadi supaya kita lebih akrab ya, lebih kenal lagi ya. Karena ada pepatah yang bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenal dulu supaya nanti kita bisa saling sayang gitu ya. Oke ya. Jadi nanti perkenalannya seperti ini ya. Kita sebutkan dulu nama masing-masing ya. Nama panjang kita siapa, terus nama panggilannya siapa ya. Jadi nanti setelah tahu nama panggilannya siapa, nanti kita rangkai dalam tepuk konsentrasi ya. Paham? Paham. Jadi dimulai dari Ibu ya. Nama Ibu Dewi Kurniasari, biasa dipanggil dengan Bu Dewi. Nama saya Irani Desma, biasa dipanggil Irani. Selanjutnya, Nama saya Kada Desi Maulitasari, biasa dipanggil Desi. Nama saya Wayan Cinta, biasa dipanggil Cinta. Nama saya Andi Purnama, biasa dipanggil Andi. oke. Nama saya Sinigalan Saputri, biasa dipanggil Cindy. Ya. Nama saya Aurelia Astris Juliastuti, biasa dipanggil Aster. Ya, Nama selanjutnya. saya Rizka Nandasya Putri, biasa dipanggil Rizka. Nama saya Nafilia, biasa dipanggil Nafi. Oke ya, udah tahu nama panggilan masing-masing ya. Sekarang kita rangkai menjadi tepuk konsentrasi ya. Ibu contohkan ya. Jadi nanti kita tepuk konsentrasi, kita sebut nama kita dan sebelah kiri kita ya. Jadi contohnya seperti ini. Konsentrasi. Nama Ibu ya, Dewi Irani, berarti lagi bisa ya. Ini. Kita coba ya. Oke, mulai 1, 2, 3. Konsentrasi. Dewi Irani. Irani Desi, Desi Cinta, Cinta Anggi, Anggi Cindy, Cindy Aster, Aster Rizka, Rizka Novi. Nafi Devi. Ya, udah kenal semua ya berarti ya. Oke, selanjutnya kalian sudah pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum ya. Jadi kalian belum tahu ya apa itu bimbingan kelompok? Belum ya. Oke ya, baik, Ibu akan menjelaskan yang dimaksud dengan bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling ya yang dilakukan secara dinamika kelompok ya, yang bertujuan untuk memberikan ini ya informasi ya. Nanti kita akan membahas suatu materi ya. Terus nanti tujuannya supaya kalian menambah wawasan ya, dan juga nanti kalian bisa melatih berbicara di depan orang banyak ya, berpendapat ya. Jadi seperti itu ya. Paham? Paham. Di dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas ya. Jadi nanti apa saja yang asas-asas yang kita pakai di sini ya. Ini ada 4 ya. Yang pertama ada asas keterbukaan ya. Jadi di sini kalian harus secara terbuka ya mengungkapkan pendapat kalian ya, gagasan atau ini yang pertanyaan. Jadi silahkan ya berpendapat. Jadi tidak usah malu-malu ya, tidak usah takut ya. Terus jadi yang asas yang kedua ada asas kesukarelaan ya. Jadi kalian harus secara sukarela ya memberikan tanggapan, masukan ya pada teman-teman yang ada di sini ya. Selanjutnya ada asas kenormatifan ya. Nah, ini yang penting ya. Jadi di sini nanti kalian tidak boleh saling ini ya menyinggung perasaan satu sama lain ya kalau misalnya memberikan masukan atau pendapat ya.
juga misalnya ada yang ingin bertanya, ingin berpendapat itu harus ini ya, angkat tangan ya. Jadi nanti ibu yang menunjuk siapa ya. Jadi harus satu-satu berbicaranya ya, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain seperti itu ya. Selanjutnya ada asas kerahasiaan ya. Misalkan nanti di sini nanti ada timbul suatu permasalahan ya, nanti tidak boleh masalah itu diketahui oleh orang lain ya. Jadi cukup kita saja yang ada di sini yang tahu. Sepakat ya? Sepakat ya. Oke ya. Nanti materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah tentang sopan santun ya. Jadi tujuannya itu supaya nanti kalian dapat mengidentifikasi ya manfaat dari perilaku sopan santun. Terus selanjutnya nanti kalian bisa menyimpulkan cara-cara berperilaku sopan santun. Dan yang terakhir kalian nanti dapat membiasakan diri ya untuk berperilaku sopan santun dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Seperti itu ya. Nanti kegiatan bimbingan kelompok ini akan kita laksanakan selama 40 menit ke depan ya. Jadi ibu harap kalian bisa mengikutinya dengan baik ya. Baik, sekarang ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan kita pada kegiatan bimbingan kelompok ini ya. Jadi di sini ibu berperan sebagai pemimpin kelompok ya. Jadi ibu bertugas untuk mengarahkan, mengatur kegiatan bimbingan kelompok ini ya. Setelah itu kalian di sini berperan sebagai anggota kelompoknya ya. Jadi ibu harap kalian semua di sini bisa berperan aktif ya. Jadi memberikan tanggapan, masukan, pendapat itu silahkan ya, tidak usah takut, tidak usah malu karena kita di sini sama-sama belajar ya. Bisa ya? Bisa. Oke, kalau bisa sebelum kita masuk ke tahap kegiatan ya, supaya kita lebih rileks ya, nggak tegang ya. Kayaknya di sini kan muka-mukanya nih masih kurang rileks, supaya nanti bisa dalam penyampaian materi bisa ini ya, bisa lancar. Kita melakukan ice breaking dulu ya. Oke ya. Jadi ice breakingnya judulnya saya berkata ya. Jadi misalkan nanti kalau ibu ngomong saya berkata, ini kata kuncinya saya berkata ya. Misalnya ibu bilang saya berkata pegang pipi, kalian harus pegang pipi ya. Saya berkata pegang rambut, kalian harus pegang rambut. Tapi kalau ibu tidak bilang saya berkata, cuma bilang pegang mata, itu kalian tidak usah pegang ya, karena ibu nggak bilang saya berkata. Udah paham semua? Paham. Bisa dimulai ya? Bisa. Misalkan nanti ada yang salah, kasih hukuman apa? Nyanyi. Ya. Jadi harus konsentrasi semua ya, supaya tidak ada yang menyanyi ya. Udah siap semua? Siap. Konsentrasi ya. Pegang rambut. Saya berkata pegang hidung. Saya berkata pegang tangan. Pegang kaki. Pegang alis. Saya berkata pegang kuping. Pegang mata. Saya berkata pegang mulut. Pegang mulut. Saya berkata pegang dahi. Oke, cukup ya. Ini dulu, semangat dulu untuk kita, tepuk tangan. Nggak ada yang kena hukuman ya, karena sudah konsentrasi semua. Bagus ya. Oke ya. Baik, kalau kita sudah siap untuk memasuki ke tahap kegiatan, nah ibu ingin bertanya dulu ya, apakah kalian di sini semua sudah siap untuk menerima materi pada pagi hari ini? Siap. Ya, oke, kalau siap, kita masuk ke tahap inti atau tahap kegiatan. Oke ya, materi yang kita bahas pada hari ini kan tentang sopan santun ya. Jadi di sini coba, siapa yang tahu apa pengertian sopan santun? Angkat tangan. Ya, Bu. Ya, Irani. Sopan santun itu adalah suatu sikap atau tingkah laku yang ramah terhadap orang lain. Iya, bagus pendapat Irani. Kalau sopan santun adalah sikap ramah terhadap orang lain ya. Ada yang ingin menambahkan? Apa
ya, pernah nggak ya mendengar itu ya di dalam kegiatan kehidupan kalian sehari-hari sopan santun? Pernah? Pernah ya? Coba, apa sopan santun itu? Iya, Aster. Sopan santun adalah sikap atau norma yang secara relatif yang digunakan oleh orang. Ya, bagus ya. Jadi kita harus ini ya, mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti itu ya. Ada yang punya pendapat lain? Sama ya. Jadi benar ya kalau sopan santun itu tadi adalah perilaku ramah seperti yang Irani bilang tadi ya, yang menghormati orang lain ya. Kita juga harus mematuhi norma-norma yang ada berlaku di masyarakat gitu ya. Jadi Ibu mau tanya, penting nggak kita memiliki sikap sopan santun dalam kehidupan kita? Penting nggak? Kenapa? Karena bisa dipercaya orang lain. Ya, itu salah satunya ya, karena kita itu dalam kehidupan itu sangat penting ya, harus punya sopan santun atau kalau bahasa ininya tata krama ya, etika. Terus kalau kalian sudah tahu apa itu pengertian sopan santun ya, coba pasti ada manfaatnya ya. Mengapa kita itu harus memiliki sikap sopan santun? Nah, coba siapa yang tahu apa manfaat sopan santun? Angkat tangan. Apa sih manfaatnya kalau kita bisa berperilaku sopan santun itu? Apa manfaatnya? Ayo. Disegani banyak orang. Iya, bagus. Kita pasti kalau kita memiliki sikap sopan santunnya, orang juga merasa tegang sama kita, hormat ya. Kalian ini. Karena kalau kita tidak punya perilaku sikap sopan santun, biasanya orang tidak suka ya dengan kita. Gitu. Yang lain? Saya Bu. Misi. Kita bisa punya banyak teman. Iya, bagus. Tentunya kalau kita punya sikap sopan santun, teman juga senang ya bergaul sama kita. Coba kalau misalnya Desi nggak punya sopan santun misalnya ya, mau nggak teman bergaul sama Desi? Baik, nggak mau ya, karena nggak suka dengan orang yang tidak punya sikap sopan santun seperti itu ya. Ada lagi yang lain? Ya Bu, Ya. kalau di kelas sopan sama guru kita akan dapat nilai plusnya. Iya, biasanya itu juga ya, guru tuh lebih senang sama siswa yang memiliki sopan santun ya, karena gimana ya, kalau tidak memiliki sopan santun biasanya terkenal dengan ini ya, anak-anak yang kurang itu tuh guru tuh kurang suka. Jadi biasanya ya ada nilai plus tersendirinya ya, walaupun misalnya kurang pintar ya, anaknya kurang pintar tapi dia tuh memiliki sopan santun ya, punya akhlak, punya etika, pasti ada nilai tersendirinya gitu ya. Kan percuma ya kalau kita tuh pintar ya, kita nilainya besar tapi tidak punya sopan santun, itu kan percuma ya. Jadi kita harus seimbang gitu ya. Ada lagi? Masih banyak loh manfaatnya. Apa lagi coba? Manfaat kalau kita berperilaku sopan santun apa lagi? Apa? Bisa tadi ya, memupuk persaudaraan. Jadi dengan adanya sopan santun, persaudaraan di antara kalian bisa ini terjalin erat karena saling menghargai tadi ya, saling sopan gitu. Terus ada lagi? Coba Novi, manfaatnya kalau misalnya Novi mempunyai sikap sopan santun, apa manfaatnya bagi diri Novi? Ya, dapat ini ya, dapat menjadikan contoh. Misalnya kalau di rumah ya, Novi kan kalau sopan santun di rumah pasti nanti adiknya Novi ya itu akan mencontoh seperti itu ya. Jadi menjadikan contoh di ini ya, di kehidupan gitu. Ada yang lain? Ada lagi yang tahu apa manfaat dari sopan santun? Saya Bu. Ya, Ustaz. Kan sopan santun itu kan termasuk dalam norma. Nah, jadi kalau kita melaksanakannya, berarti manfaat kita bakalan dapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bagus ya. Itu salah satunya ya, kita akan mendekati
mendekatkan diri lagi ya dengan pencipta ya, kita akan mendapatkan kita di pahalanya ya. Terus selain itu apa? Ada lagi? Pasti kita dapat menghindari apa? Kalau kita sopan santun menghindari apa? Perselisihan ya. Nah, kan biasanya kalau pertengkaran itu kan biasanya terjadinya pertengkaran itu mungkin salah satunya kurang sopan ya, kurang ini ya, kurang tidak mempunyai sopan, makanya timbullah perkelahian. Tapi kalau kita antara satu sama lain saling menghormati, saling sopan santun, pasti tidak terjadi perselisihan, ya kan? Seperti itu ya. Makanya di sini Ibu harap kalian semua memiliki sopan santun, ya. Kalian sudah ini belum? Sudah memiliki sopan santun? Sudah ya. Ya. Misalnya kalau yang belum, ya nanti setelah ini kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian, gitu ya. Jadi, oke, sebelumnya untuk ke tahap materi selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Coba nanti kalian apa yang kalian dapatkan dari video ini. Kalian simak dulu ya. Saksikan dulu. Ya udah ya. Nah, tadi kira-kira video tadi tentang apa? Coba angkat tangan yang tahu. Ya, Esther. Seorang ayah yang dibully dengan anak-anak yang sedang berkumpul. Iya. Itu anak-anaknya seperti apa tadi? Kayak anak-anak nakal gitu, Bu. Jadi tidak memiliki apa mereka? Sopan santun. Oh, ya itu pendapat dari Esther ya. Coba pendapat yang lain. Kirani Itu anak-anak tersebut tidak menghargai orang tua. iya bagus ya, itu tadi salah satu contoh yang tidak terpuji ya, yang tidak patut ditiru ya. Itu tadi ada sekumpulan anak-anak ya yang memperlakukan orang tua tidak sopan. Jadi dari video yang kalian lihat tadi, apa yang kalian simpulkan? Harus apa? Ya, lagi. Jadi kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita, karena dan orang tua itu tadi kan seorang ayah. Ayah itu adalah orang yang sangat bekerja keras untuk membahagiakan keluarganya. Ya, bagus ya. Jadi kita sebagai anak harus menghormati orang tua ya. Jadi walaupun tadi ya orang tua tadi kan misalnya bukan orang tua kalian. Jadi walaupun bukan orang tua kalian, kalian juga harus tetap menghargai orang yang lebih tua dari kalian ya. Itu ya. Jadi pentingnya sifat sopan santun itu seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian tidak menghormati orang yang lebih tua ya. Paham semua? Paham. Jadi untuk selanjutnya ini ya, Ibu ingin tahu coba kalian sebutkan ya contoh-contoh
perilaku sopan santun yang sudah kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Yang pertama di rumah, coba siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh perilaku sopan santun di dalam rumah? Ayo angkat tangan. Di rumah, contoh perilakunya seperti apa? Ya, itu dulu juga siapa? Cindy ya. Tidak menyela saat orang tua berbicara. Iya, bagus ya. Jadi kita kalau sebagai anak ya, lihat Cindy di rumah tuh dia kalau ada orang tua berbicara itu tidak boleh memotong ya, tidak boleh disela. Jadi harus menghormati orang tua ya. Kita selanjutnya Irani, apalagi contohnya? Mematuhi apa yang Iya, bagus. Soalnya bisa lagi kalau besar mematuhi perkataan orang tua. ya. Misalnya apa tadi? Kalau kita disuruh langsung Berangkat. Biasanya kan ya, kalau anak-anak zaman sekarang nih kalau disuruh orang tua, misalnya Irani coba ke warung beli telur. Nanti Bu ya, nanti Bang, ini lagi main HP nih, tanggung ya. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau orang tua menyuruh kita melakukan pekerjaan atau apa, yang langsung kita kerjakan ya. Jadi tidak usah membantahnya, harus langsung kita laksanakan seperti itu ya. Ada nggak di sini yang kira-kira yang sering ini membantah orang tua? Ada? Ada nggak? Mungkin ada ya. Tapi nanti bisa berubah gitu ya. Malu-malu ya. Pernah. Oke ya. Coba selanjutnya siapa lagi yang tahu contoh perilaku sopan santun di rumah? Saya Bu, Iya Desi. mencium tangan orang tua ketika hendak pergi atau pergi sekolah. Iya itu ya salah satunya bagus ya. Jadi sebelum pastikan kalau kita mau pergi ya, mau ini pamitan ke orang tua ya, terus salim ya, cium tangan. Jadi orang tua tuh tahu ya kita kemana, jadi nggak was-was. Itu salah satu sopan santun juga dalam rumah ya. Tadi kalian di sini sebelum kesini pamitan nggak sama orang tua? Pamitan. Bagus, berarti kalian sudah menerapkan sopan santun di dalam rumah ya. Oke, yang selanjutnya ada lagi contoh perilaku di dalam rumah. Coba Anggi, seperti apa Anggi? Menghormati kedua orang tua. Ya, menghormati kedua orang tua kita, mana yang sudah membesarkan kita ya. Jadi kita sebagai anak harus menghormati mereka dulu ya. Ada lagi? Ya, Esther. Jadi kalau misalnya kita habis keluar dari rumah kan tadi berangkat kita pamitan. Terus kalau udah pulang kita harus memberi salam biar enggak asal-asal masuk tiba-tiba orang tuanya langsung kasih dulu udah sampai aja. Iya, biasanya lupa ya kalau nyampe rumah langsung nyelonong masuk ya, nggak assalamualaikum lagi, nggak pakai ini lagi ya Pak. Jadi harus salam ya, walaupun nggak ada orang ya, walaupun tidak di rumah ya, di rumah orang ya, pasti memberi salam ya. Jadi itulah adabnya sopan santun ya. Oke, itu tadi contoh-contoh perilaku sopan santun di rumah ya. Coba sekarang kalian sebutkan lagi contoh perilaku sopan santun yang ada di sekolah. Sekolah apa? Ya, Irani. Tidak ribut saat guru menjelaskan. Ya, ini ya biasanya nih yang suka ributnya siapa nih di sini? Ya, jadi kalau guru sedang menjelaskan pelajaran ya, sebagai siswa ya kalian harus mendengarkan ya, memperhatikan. Jadi menghargai guru. Jadi guru juga senang kan kalau siswanya memperhatikan. Itu kalau siswanya ngobrol sendiri di belakang, ribut sendiri, jengkel kan ya. Jadi itu tidak menghargai guru. Coba yang lain. Apalagi contoh perilaku sopan santun di sekolah? Ayo banyak loh. Saya Bu, Ya, Esther. tidak membuang sampah sembarangan. Ya, salah satunya itu ya. Jadi itu termasuk dalam itu ya, sopan santun di sekolah ya. Banyak ya siswa-siswa sekarang udah disiapin kotak sampah tapi masih aja buangnya di sembarang tempat. Kadang malah dimasukin ke ini laci-laci meja ya, banyak sampah gitu. Itu bisa menimbulkan nyamuk ya, dan nanti jadi penyakit. Jadi kalau bisa kalian ya ini ya harus membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi yang lain? Cinta juga. Menyapa guru ketika bertemu. Iya ya. Jadi
Jadi misalkan walaupun gurunya tidak mengajar kalian ya, tapi kalau bertemu guru ya, itu ya harus kalian sapa ya, kasih senyum, cukup senyum aja ya. Udah senang loh guru ya. Jangan pura-pura malah nggak tahu ya, pura-pura nggak kenal. Kalau misalnya ketemu di pasar sama gurunya ya, nggak ngajar saya aja, memang saya nyampe itu ya, itu kan berarti kalian tidak punya sopan santun. Jadi walaupun guru siapa saja kalau ketemu ya harus kalian salam ya, tegur gitu. Ya, bisa semuanya ini? Bisa. Terus selain itu ada lagi? Contohnya apa lagi? Perilaku sopan santun di sekolah. Ayo, Rizka coba apa? Menghormati guru yang sedang menerangkan. Iya tadi sudah kan? Tadi kita tadi ya Irani. Menghormati guru yang saat menerangkan pelajaran kan? Ya. Ada lagi selain itu? Lebih apa? Mentaati guru kalau disuruh di sini kelas. Ya, disuruh guru langsung kerjakan ya. Disuruh mengerjakan tugas langsung dikerjakan ya. Kalau sekarang kan banyak tuh yang menunda-nunda tugas ya, menunda-nunda, akhirnya nanti tugasnya menumpuk nggak dikerjakan semua kan, seperti itu. Jadi harus ini ya, kalian taati apa kata guru gitu ya. Oke, itu ya, itu contoh-contoh perilaku yang ada di sekolah. Setelah itu, coba sekarang sebutkan contoh-contoh perilaku sopan santun yang ada di masyarakat. Kalian kan hidup bermasyarakat ya di rumah. Apa saja contoh perilakunya yang ada di masyarakat? Ya, ini Tidak berkata kotor. ya, bagus ya. Jadi kita sebagai ya, kalian sebagai seorang pelajar tentunya ini ya, tidak boleh ya ngomong kata-kata kotor, kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain gitu ya. Jadi jangan sampai menyinggung perasaan orang lain seperti itu ya. Selain itu apa lagi yang ada di masyarakat, perilaku yang ada di sopan santun yang ada di masyarakat? Ayo. Ya, coba ini dulu, teruskan, dan Esther. Menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, menghormati orang-orang ya yang ada di sekitar lingkungan kita ya, misalnya tetangga ya. Jangan sampai apa ya timbul perselisihan gara-gara kita nggak saling menghormati seperti itu ya. Yang oleh Esther gimana? Menghargai pendapat orang sekitar kita. Misalnya dia lagi berpendapat, misalnya dia ingin mengusulkan ini, terus kita kalau misalnya mau menjawab itu, kita tunggu gilirannya. Ya, bagus ya. Ya. Jadi harus saling menghargai ya dia. Harus saling menghargai pendapat dari anggota masyarakat ya. Oke, dari kesemua contoh-contoh tadi, apa kalian sudah menerapkannya? Sudah. Ya. Jadi baik di sekolah ya, di rumah maupun di masyarakat. Oke ya. Itu tadi contoh-contohnya ya. Jadi sekarang selanjutnya bagaimana cara-cara berperilaku sopan santun? Tadi kan cara ini ya khususnya di sekolah, di rumah. Sekarang secara umumnya bagaimana cara-cara perilaku sopan santun? Cara-caranya gimana? Cara-cara apa saja yang kalian lakukan untuk berperilaku sopan santun? Contohnya misalnya tidak meludah di sembarang tempat ya. Nah, itu kan nggak boleh ya. Kalau meludah di sembarang tempat itu selain tidak sopan juga, itu nanti kalau ludahnya terkena orang kan itu kan kuman ya. Itu bisa menjadi penyakit. Nah, jadi kalau meludah ya meludahlah di tempatnya, pakai WC, di apa ya. Kan banyak ya, kalau jangan sampai ada orang lewat kita meludah sudah. Itu nanti bisa menimbulkan perselisihan, nggak terima orangnya, nanti mikirnya mau meludahin orang yang mau lewat, padahal kita mau meludah tapi karena sembarang tempat tadi gitu ya. Tapi di sini ada nggak yang sering meludah di sembarang tempat?
Ada nggak dari kalian? Nggak ada ya? Jadi bagus ya. Jadi kalian sudah mengerti ya dari apa itu sopan santun. Terus selain itu apa lagi? Cara-cara berperilaku sopan santunnya seperti apa? Ya, Desi. Mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Ya, itu penting ya. Kalau kita misalnya minta tolong sama seseorang, ya teman misalnya atau orang tua, kita harus bilang ini ya, tolong. Nah, setelah kita diberi pertolongan ya kita ucapkan, kita biasakan bilang terima kasih ya. Itu sudah diterapkan dalam kehidupan Desi. Biasa nggak Desi kalau dikasih seseorang bilang makasih atau minta tolong ya. Jadi harus kita ini ya terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada lain lagi? Ya, Cinta. Tidak berkata kasar atau kotor. Ya, tidak berbicara kotor dan kasar kepada orang lain ya. Jangan sampai seperti pepatah ini ya, mulutmu harimaumu ya. Mungkin kita ngomongnya biasa aja tapi orangnya kan nggak terima ya, itu mungkin bagi dia itu kata-kata yang kita lontarkan tuh termasuk kasar, jadi menyinggung perasaan orang lain ya. Jadi kita tuh harus berbicara sesuai dengan ini ya, kaidahnya gitu ya. Jadi harus tahu toto kromo tadi ya, kalau orang Jawa bilangnya gitu. Terus selain itu apa lagi? Pakaiannya sopan ya, jangan sampai kita nggak tahu ini ya, nggak tahu diri misalnya ke pasar pakai baju apa ya yang seksi gitu ya, jadi kan nanti itu bisa menjadi pusat perhatian, jadi kan kurang sopan. Jadi kita harus tahu ya waktu, tempat berpakaian juga harus kita ini ya. Terus selanjutnya kalau mau yang Tidak membuang sampah di selokan. ya, tidak membuang sampah sembarangan di selokan yang bisa mengakibatkan itu ya penyakit ya, karena sampah tadi banjir. Terus kalau kalian misalnya masuk ke ruangan atau apa, biasanya apa? Permisi dulu ya, kalau masuk ke ruangan biasanya permisi, tahu sopan lah ya, jangan asal melonok. Misalnya di sekolah aja ya, kalau mau ke kantor atau apa kan pasti permisi dulu ya sama guru yang ada di kantor, seperti itu ya. Jadi harus tahu ya apa sopan santunnya dimanapun kalian berada ya. Oke, dari cara-cara perilaku sopan santun tadi, dari materi yang kita bahas tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Udah paham semua? Udah paham semua apa itu sopan santun ya, contoh-contoh sopan santun, terus bagaimana cara-cara sopan santun, manfaat sopan santun, udah ngerti semua? Oke, kalau sudah ngerti sekarang ibu mau tanya sekarang ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada pagi hari ini? Masalah tentang sopan santun tadi, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, Irani. Jadi kesimpulan pada kegiatan pagi hari ini, kita bisa tahu apa pengertian sopan santun dan kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Iya, bagus ya. Jadi ibu harap kalian semua di sini ya, itu kan kalian sudah tahu ya apa itu sopan santun dan contoh-contohnya, manfaatnya, dan nanti ibu harap setelah kegiatan ini kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa? Bisa. Oke, bagus kalau bisa. Terus sekarang bagaimana ibu ingin tahu bagaimana pesan dan pesan kalian setelah menerima materi ini? Ya, pesan dan pesannya. Setelah kalian menerima materi ini, gimana pesannya? Kesannya? Saya Bu. Esther. Jadi kesannya sangat menyenangkan karena akhirnya kita semua tahu apa itu kesopanan dan bagaimana caranya. Dan pesannya semoga kedepannya dapat menerapkan sopan santun karena sopan santun itu kunci utama dalam kehidupan. Ya, bagus ya, menurut Esther. Itu pesan dan pesannya Esther. Oke, untuk selanjutnya ibu ingin mengetahui rencana kalian ya, rencana kalian ke depannya setelah mengikuti layanan ini apa? Misalnya tadinya bikin
sopan santun ya. Setelah ini kalian mau apa gitu? Jadi rencana kalian ke depannya setelah ini. Ayo, coba Bu ini, coba Cinta. Rencana Cinta ke depannya gimana? Akan apa? Ini di sekolah kan? Iya, setelah menerima materi ini Cinta rencana ke depannya ingin apa gitu? Ini lebih baik lagi dan kayak lebih sopan lagi ke depan. Ya, mungkin memang sudah sopan ya, jadi akan lebih sopan ini ya, akan lebih sopan santun lagi ya, dan akan menerapkan sopan santun dalam kehidupan gitu ya. Kalau ini Anggi sama. Oke. Yang lain punya pendapat lain? Sama ya. Nanti kalian di sini semua Ibu harap ini ya bisa menerapkan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari kalian ya, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Bisa ya? Bisa. Oke. Kalau sudah bisa semua, sekarang Ibu akan membagikan nih ya lembar LKPD dan lembar evaluasi ya. Jadi nanti silakan kalian isi. Ya. Ini ada 3 lembar. Udah ada semua? Oke, nanti kalian isi ya. Jadi mungkin kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini cukup ya. Misalkan nanti ada yang ditanyakan bisa kalian tanyakan ke Ibu ya. Jadi Ibu di sini mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran kalian semuanya. Semoga kegiatan kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Jadi sebelum kita menutup kegiatan ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu tutup kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.